Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Dalam cerita ini saudara, dikatakan Yesus dengan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Dan pas jam 12, dia keletihan. Murid-muridnya disuruh untuk cari makanan. Karena secara manusia, karena dia adalah 100% manusia, dia juga butuh namanya haus dan lapar. Dia duduk di dekat, dikatakan situ dekat sumur. Dan pada saat dia duduk di dekat sumur, ada seorang wanita mengambil air pada jam 12. Bayangkan saudara, kalau mungkin saya saja saudara waktu di kampung, di Sangir sana saudara, kan punya sumur dulu, belum ada namanya PDAM. Punya sumur, jadi kalau kami ambil air itu dari subuh, paling lat itu jam 9 pagi. Dan nanti lagi kalau ambil air yang kedua itu nanti jam 3 sore sampai maghrib, sampai malam, sampai jam 7 biasa karena baku ambil air. Tapi di sini perhatikan saudara, seorang perempuan ini mengambil air pada jam 12. Ketika saya mulai membaca tentang perihal perempuan Samaria ini, ternyata perempuan Samaria ini adalah perempuan yang ditolak oleh orang-orang sebangsanya pada saat itu. Karena memang dari statusnya dia sudah pernah mempunyai 5 suami dan dikatakan laki-laki dengannya adalah bukan lagi suaminya. Dan dia katakan jujur kepada Yesus. Sehingga ketika dia mau ambil air saudaraku, dia merasa minder. Aduh, kalau saya ambil air nanti apa orang cerita, nanti apa orang gosip-gosip sama saya. Dia mulai berpikir, dia mulai melihat, masih ada orang ke ambil air ini, masih ada orang ke ambil air ini. Jangan sampai saya mau pergi, orang lagi gosip-gosip sama saya. Sehingga saudaraku, dia mulai mengintip sumur itu saudara. Dan pada jam 12 siang bolong, panas terik sekali. Dia melihat tidak ada orang lagi. Dia pergi ambil air. Waktu dia ambil air, Yesus berkata, berikan aku air. Pada saat itu orang Samaria dan orang Yahudi itu sangat bertolak belakang dalam hal kepercayaan. Orang Yahudi selalu menganggap orang Samaria itu orang kafir. Sehingga ketika Yesus menawarkan itu kepada perempuan ini, perempuan ini berkata, bukankah engkau orang Yahudi? Kenapa engkau meminta air kepada saya, kepada kami orang Samaria? Perempuan ini berkata demikian bukan karena ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Samaria, tetapi dia mulai menjaga DP identitas. Dia mulai mempertahankan identitas yang tidak diterima oleh masyarakat. Dia mulai mempertahankan seakan-akan dia juga berharga. Tuhan Yesus berkata, jika engkau minum air yang akan kuberikan, engkau tidak akan pernah haus. Lalu perempuan ini berkata, kalau begitu berikan saya itu air itu, supaya saya sudah tidak datang-datang lagi di sumur untuk meminta air. Perhatikan saudara, Yesus mulai mengajarkan dari hal-hal yang bersifat jasmani seperti Nikodemus tadi. Dia mulai mengajarkan dari hal yang bersifat jasmani, tapi dia mulai mengarah ke hal-hal yang rohani. Yesus berkata, kalau engkau meminta air yang ada padaku, engkau tidak pernah haus lagi. Wanita ini yang berkali-kali membangun suatu hubungan karena di dalam dirinya, di dalam jiwanya merasakan suatu kehausan. Sehingga ketika dia membangun hubungan dengan lawan jenisnya sampai 5 kali, dia tidak pernah terpuaskan hidupnya. Dia selalu merasa kering. Sampai dikatakan di firman Tuhan, laki-laki yang ada padanya juga adalah bukan suaminya. Dia mencari sesuatu saudaraku, supaya dia merasa sukacita. Dan Yesus berkata, jika engkau minum air yang akan kuberikan, maka engkau akan terpuaskan. Bahkan firman Tuhan katakan, maka dari dirimu akan mengalir aliran air hidup. Apa yang terjadi dari cerita ini saudara? Benar. Ketika Yesus berkata, akulah dia, akulah Kristus, maka wanita ini berubah total. Dari kehidupan yang haus jasmani, dari kehidupan yang haus akan air, maka dia dipuaskan. Bukan cuma jasmaninya, bukan cuma tubuhnya, tapi roh dan jiwanya itu terpuaskan. Firman Tuhan mencatat saudaraku, ketika dia mendengar perkataan daripada Yesus, yang awalnya dia seorang yang binder, malu, nanti apa kata-kata orang, dia orang yang tertutup, selalu di rumah dan hanya keluar ketika sudah tidak ada orang. Tapi ketika dia mendengar pemberitaan akan firman Tuhan, hatinya dipuaskan. Firman yang adalah air hidup memuaskan dirinya, sehingga apa? Dia dengan tidak malunya, dia langsung lari. Haleluya. Dan dia berkata kepada masyarakat Samaria pada saat itu, aku telah melihat dia, Yesus yang adalah juru selamat, yang telah tahu apa yang telah aku lakukan. Padahal perhatikan, dia awalnya orangnya tertutup. Tetapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan,
yang difirmankan oleh Yesus yang adalah firman itu sendiri, hatinya terpuaskan. Dan dia tidak lagi menjadi orang pemalu, tapi dia menjadi seorang pendobrak untuk Samaria. Dia tidak lagi menjadi seorang yang tertutup, tetapi dia dengan begitu beraninya, ada roh kehidupan yang ada di dalam dirinya, sehingga dia berkata, hai penduduk Samaria, aku tidak melihat Yesus, hidupku telah diubahkan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mau diperbarui kehidupan? Amin. Amin saudara. Firman Tuhan yang Yesus sendiri ketika didengar oleh wanita Samaria itu merubah wanita tersebut. Wanita yang dikucilkan, wanita yang terpuruk, wanita yang amoral, tetapi berubah menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Yesus mencari orang-orang yang demikian. Yesus bukan mencari hanya orang-orang yang berpendidikan. Yesus mencari siapa saja yang penting mempunyai kerendahan hati, mau diarahkan, mau dibimbing, mau dibentuk dan menjadi alat Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Amin. Wanita ini berubah total, ada pembaharuan dalam kehidupannya. Dan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus mempertahankan kehidupannya. Dia tidak lagi jadi pribadi yang sama. Yang dulunya dia adalah perempuan yang amoral. Dan dulu dia adalah perempuan yang tidak berharga. Kini dia menjadi alat Tuhan. Kini dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Karena apa? Dia mau dengan kuasa Roh Kudus untuk diubahkan. Saya percaya di tempat ini akan semakin banyak pengkhotbah yang lahir di tempat ini, yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Siapapun kita punya masa lalu, tetapi percaya bersama Roh Kudus, kita pasti kita cakap menanggung segala perkara. Yang setuju katakan amin.